Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tugas besar gambar teknik yang berjudul perancangan tiga dimensi mesin film ini dengan penggunaan SolidWorks. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Salma Putri dengan NIM 102052430005. Saya Farel Tegar Venareal dengan NIM 10205240080. Saya Stephen Angelius Marsual Subarmata dengan NIM 10205247074. Dan saya Andrian Dika Rafif dengan NIM 1020524000091. Langsung saja, di sini ada latar belakang kami. Lalu ada rumusan masalah 1 dan 2. Lalu terciptalah tujuan 1 dan 2. Dan definisi SolidWorks. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai definisi SolidWorks. SolidWorks merupakan sebuah perangkat lunak atau CAD 3 dimensi yang dirancang untuk membantu para desainer dalam membuat model 3 dimensi secara digital. Perangkat ini dikembangkan oleh SolidWorks Corporation yang didirikan pada tahun 1993 oleh John Hickstick. Software ini biasanya digunakan untuk mendesain model 3D dan memiliki 3 tampilan utama. Yang pertama ada part, kedua ada assembly, dan yang ketiga ada drawing. SolidWorks juga memiliki beberapa fitur lainnya seperti sketch, plan, dan lain sebagainya. Kemudian ada definisi menggambar teknik. Definisi menggambar teknik adalah suatu pekerjaan membuat gambar teknik dari suatu benda atau konstruksi dengan ketentuan dan aturan tersendiri. Seiring berkembangnya zaman, teknologi dapat memudahkan kita dalam melakukan segala sesuatu. Menggambar teknik ini tidak harus dilakukan secara manual lagi. Perkembangan itulah yang mentransformasi praktik menggambar teknik secara signifikan. Yang tadinya kita menggunakan alat seperti mistar, jangka, atau mal yang memerlukan ketelitian tinggi dan waktu pengerjaan yang lama, dengan kemunculan CAD membawa revolusi dalam menggambar teknik. Selanjutnya ada definisi produk. Produk adalah barang atau jasa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan keunggulan dalam hal kualitas, desain, kemasan, layanan, dan lainnya. Produk modern tidak hanya memuaskan pelanggan, tetapi juga menjadi solusi untuk masalah masa depan, seperti masalah lingkungan. Produk berkelanjutan telah berkembang berkat kemajuan seperti daur ulang dan printing 3D. Konsep Second Life limbah plastik menunjukkan betapa pentingnya mengubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Alat yang disebut filam ini merupakan mesin inovatif yang dirancang untuk mengubah limbah botol plastik menjadi filamen 3D printer yang dapat digunakan kembali. Produk ini menggabungkan prinsip teknologi yang modern dengan kepedulian lingkungan, mencerminkan konsep Second Life bagi limbah plastik. Film ini tidak hanya berfungsi sebagai pengolah limbah, tetapi juga memiliki nilai edukatif dan ekonomis. Produk ini dapat menjadi alat pembelajaran yang ideal untuk berbagi tingkat pendidikan, mengajarkan pentingnya pengelolaan limbah dan keuntungan dari daur ulang. Kemudian kita masuk ke dalam pembuatan part, yaitu yang pertama fondasi. Nah, fitur-fitur yang digunakan dalam pembuatan fondasi ini adalah extrude boss, mirror entity, serta sketch lens. Dan untuk ukurannya, di situ mirror entity itu digunakan pada center line agar dapat menduplikat bentuk yang kita buat pertama. Dan hasilnya seperti gambar sebelah kanan. Kemudian untuk coloring. Nah, untuk coloring itu fitur-fitur yang digunakan itu ialah extrude boss, extra cut, cell, dan fill. Nah, itu kita menggunakan permukaannya front plane. Dan untuk spot dimension itu menggunakan ukuran yang tertera pada gambar di PPT tersebut. Dan hasilnya seperti gambar di sebelah kanan. Kemudian masuk ke part ketiga, itu ialah tutup coloring. Nah, pada tutup coloring ini kita menggunakan fitur extrude boss, extra cut yang di bagian tengah. Kita menggunakan stroke all board,
serta fillet dan shelf. Dan hasilnya akan seperti gambar di sebelah kanan. Kemudian masuk ke pembuatan part rel. Nah, fitur-fitur yang digunakan pada pembuatan part rel ini dia menggunakan fitur extrude boss, terus circular pattern, kemudian line, terus center line sebagai garis tumpuannya untuk menggunakan circular pattern, kemudian mirror entity, dan hasilnya akan seperti pada gambar sebelah kanan. Kemudian yang kelima itu ialah gear 10. Di gear 10 ini kan kami menggunakan file sampel dari software FreeCAD, dan di situ fitur-fitur yang digunakan itu yang pertama itu ialah extrude boss-nya. Jadi kita menggunakan fitur extrude boss dengan kedalamannya itu sebesar 50 mm. Dan hasilnya itu akan menjadi seperti gambar di sebelah kanan. Oke. Kemudian kita lanjut tahap pembuatan part gear 36. Itu sama juga, untuk gear 36 kita mengambil file sampel dari software FreeCAD-nya. Kemudian untuk fitur-fitur yang digunakan agar dapat membentuk gambar seperti di sebelah kiri itu kita menggunakan fitur extrude boss, kemudian extrude cut, circular pattern, fillet, kemudian line untuk membentuk sketsa awalnya. Dan hasilnya itu nanti akan seperti gambar di sebelah kanannya. Aku bilang circular. Kemudian masuk ke pembuatan part gear 40. Untuk gear 50 juga menggunakan file sampel seperti yang kami lampirkan di laporan, itu dari software FreeCAD. Di situ kita menggunakan fitur-fitur yang kami gunakan agar dapat membentuk lingkaran-lingkaran yang di tengah, dan lingkaran kecil yang mengelilingi yang di tengah itu ialah extrude boss, extrude cut, serta circular pattern dan line serta center line-nya sebagai titik tumpu untuk menduplikat lingkaran, yaitu sebanyak 8. Dan hasilnya itu akan seperti gambar pada sebelah kanan. Kemudian pembuatan part flat. Nah, pada pembuatan part flat ini kami menggunakan fitur seperti extrude boss, hole wizard untuk membuat lubang di bidang yang ingin kita lubang. Kemudian chamfer serta fillet. Nah, bedanya chamfer sama fillet itu, chamfer itu dia lebih kayak siku gitu, kalau fillet dia lebih melengkung. Nah, jadi bentuk yang dihasilkannya itu seperti pada gambar sebelah kanan. Lalu berikutnya yang ke-9 ada seal. Di seal gini kita sketch lingkaran 2 kali, yang besar sama yang kecil. Yang kecil ukurannya 6, dan fitur yang kita gunakan ada revolve boss dan extra cut. Extra boss. Next. Oke, yang ke-10 yaitu bearing. Di bearing ini kita menggunakan fitur revolve boss dan mirror entities. Mirror entities untuk membuat part tersebut menjadi lingkaran gini. Next. Yang ke-11 ada flensa. Di flensa ini kita menggunakan fitur extra boss dan circular pattern. Next. Berikutnya ke-12 ada heater. Di heater ini kita menggunakan fitur-fitur seperti extrude boss, extra cut, chamfer, dan fillet. Untuk ukurannya seperti yang digambar. Lalu yang berikutnya ada gear motor. Di gear motor ini fitur-fitur yang kita gunakan yaitu seperti extrude boss, dan untuk ukuran-ukurannya seperti yang ada di gambar. Next. Lalu yang berikutnya ada black box. Di black box ini kita menggunakan fitur-fitur seperti extrude boss, extra cut, fillet, dan chamfer. Dan untuk ukuran-ukurannya seperti yang ada di gambar.
Yang berikutnya ada bracket kanan. Fitur-fitur yang kami gunakan yaitu ada extrude boss, circular pattern, dan extra cut. Untuk ukuran-ukurannya seperti pada gambar. Dan yang selanjutnya ada bracket kiri. Untuk bracket kiri ini fitur-fiturnya juga sedikit sama dengan bracket kanan, yaitu extra boss, extra cut, dan untuk ukuran-ukurannya bisa dilihat dari gambar. Next. Lalu yang terakhir itu ada power on. Power on ini untuk membuat ini kita memerlukan fitur seperti revolve boost, chamfer, dan draft. Dan untuk sketch-nya seperti yang ada di gambar. Next. Oke, selanjutnya pada bagian assembly kita mengassemblykan part fondasi dan part rail menggunakan mate type-nya coincidence dan concentric. Pada type coincidence kita menyatukan pada sisi fondasi dan sisi rail, lalu type concentric kita gunakan pada lubang di bagian fondasi dan bagian rail. Lalu di coloring kita menyatukannya menggunakan type coincidence pada bagian bawah coloring dan bagian atas rail. Pada bagian plat juga sama, kita menggunakan mate dengan type coincidence pada bagian atas rail dan pada bagian bawah plat. Lalu pada part black box kita menyatukannya menggunakan mate dengan type coincidence pada bagian bawah rail dan bagian atas black box. Untuk fan kita menggunakan mate dengan type coincidence lagi pada bagian bawah rail dan bagian atas fan-nya. Untuk heater kita menggunakan type coincidence lagi pada bagian sisi samping rel dengan sisi belakang heaternya. Lalu menyatukan bracket kanan kiri kita menggunakan type mate coincidence. Pada bracket kanan kita satukan di sisi kanan rel dengan sisi kiri bracket kanan. Untuk bracket kirinya kita satukan pada bagian kanan bracket kiri dan bagian kiri rel. Lalu seal dan bearing, 8 seal dan bearing kita masukkan dengan type concentric ke dalam lubang di bracket kiri dan bracket kanan. Untuk AS kita masukkan ke dalam lubang seal dan bearing menggunakan type concentric. Lalu untuk motor kita menyatukan pada bagian kanan di bracket kiri dan juga sisi kiri di bagian motor menggunakan mate type coincidence. Lalu pada bagian ini kita menyatukan gear di motor dengan gear 10 dengan type-nya concentric, lalu gear 36 dan gear 40 dimasukkan ke as dengan type concentric. Dan ini adalah hasil assembly-nya. Baik, untuk selanjutnya ada kesimpulan. Di dunia modern, calon insinyur dan desainer teknik harus memiliki kemampuan untuk merancang produk secara efisien. Proses desain yang kompleks seperti pembuatan model 3D dan perakitan komponen dapat disederhanakan dengan menggunakan perangkat lunak seperti SolidWorks. Praktikum ini menekankan bahwa penguasaan fitur dasar seperti sketch, extrude, loft, revolve, dan assembly mate sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Seiring kemajuan teknologi, menggambar teknik digital menggunakan CAD menjadi keterampilan yang sangat penting dalam industri teknik saat ini.
Praktikum ini membantu siswa memahami bagaimana konsep dapat divisualisasikan dan diuji secara virtual sebelum diimplementasikan secara nyata. Mesin film ini adalah hasil dari kombinasi inovasi teknologi dengan kepedulian lingkungan. Film ini mendukung ekonomi sirkular dengan mengubah botol plastik menjadi filament printed 3D. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.